Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kali ini kita membahas mengenai urinalisa dan cairan tubuh, yang mana ini materi perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswi semester 3 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kita membahas mengenai uji kimiawi urin, yaitu glukosa, protein, bilirubin, urobilinogen, urobilin, dan keton. Dan mungkin nanti tambahannya satunya adalah protein Benz John di channel ATLM Indonesia, yang mana merupakan media perkuliahan online bagi mahasiswa, mahasiswi Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik. Oke ya, kita mulai dulu dengan glukosa urin. Adanya glukosa dalam urin dideteksi dengan metode Benedict, cara reduksi. Jadi reaksinya reduksi oksidasi, atau menggunakan reaksi GODPAP secara enzimatik, atau menggunakan metode multistik. Yang mana multistik ini sebenarnya modifikasinya dengan pembentukan warna coklat yodida ya, yodium. Nah, glukosuria itu terjadi karena kadar glukosa darah meningkat sehingga sebagian terfiltrasi oleh ginjal. Jadi melebihi dari nilai ambang batas ginjal untuk mereabsorpsi glukosa yang terfiltrasi oleh glomerulus, sehingga tetap dilewatkan dan masuk ke dalam urin ya, tidak dilakukan absorpsi. Glukosuria digunakan untuk menunjang diagnosa diabetes mellitus atau DM. Metode Benedict merupakan metode yang tua, ya kan, sudah tua, berdasarkan kemampuan glukosa dalam mereduksi garam kompleks Cu2+, ya kan, menjadi nanti bentuk CuO, Cu biasa atau Cu2O, ya kan. Nah, untuk reagen lain yang dapat digunakan sebagai pengganti bisa menggunakan reagen Fehling ya, apabila mungkin kehabisan reagen Benedict. Tapi paling terbaik adalah Benedict ketimbang Fehling, karena Fehling itu reagennya tidak praktis karena harus dicampur dulu reagen Fehling A dan Fehling B. Nah, kita lanjut, kita masuk ke Benedictnya. Nah, kita lihat prinsip dulu. Dalam suasana alkali dan pemanasan, glukosa dan gula-gula reduktor akan mereduksi garam kompleks reagen Benedict. Ion Cu2+, kufri direduksi menjadi kufro Cu1+, dan mengendap dalam bentuk CuO atau Cu2O yang berwarna kuning hingga merah bata. Nanti ada warnanya biru, hijau, kuning, oranye, merah, merah bata. Itu spektrum warnanya ya. Nah, cara kerjanya sangat mudah ya teman-teman, ini setengah resep. Masukkan 2,5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. Ditambah 4 tetes urin dan dipanaskan di atas nyala api spiritus. Jangan sampai mendidih dan meluap, atau diletakkan di water bath suhu 60-70 derajat Celcius selama 2 menit. Jadi menurut saya sini kurang efektif water bath. Water bath ini suhunya naikkan saja mungkin hingga 100 derajat Celcius. Lalu dinginkan dan dibaca hasilnya. Nah, untuk interpretasi hasil, teman-teman bisa melihat pada gambar, ya kan, ada warnanya. Nah, interpretasinya sebagai berikut. Yang pertama negatif, tetap biru atau hijau jernih, itu 0 sampai dengan 0,1 gram per dl, kemungkinan ada glukosanya. Yang kedua positif 1, itu keruh warna hijau agak kuning, 0,5 sampai dengan 1 gram per dl, ini kemungkinan glukosanya. Jadi di negatif itu mungkin ada atau sangat rendah, tidak terdeteksi. Positif 2, kuning kehijauan dengan endapan kuning, 1 sampai 1,5 gram per dl. Untuk positif 3, kuning kemerahan, endapan kuning merah, 1,5 sampai dengan 2,5 gram per dl. Dan terakhir positif 4, merah, oranye sampai merah bata dengan endapan merah coklat, 2,5 sampai dengan 4 gram per dl untuk glukosanya yang kemungkinan ditemukan secara
semi kuantitatif. Jadi ini penilaiannya adalah semi kuantitatif. Nah, untuk catatan dalam pemeriksaan ini, yang pertama, hasil pemeriksaan positif tidak selalu menunjukkan glukosuriah terkait diabetes mellitus. Hal ini karena banyak bahan lain dalam urin yang mempunyai sifat mereduksi regen Benedict seperti laktosa, galaktosa, fruktosa, ventosa, asam homogentesik, vitamin C, asam salisilat, dan amidopterin. Nah, khusus untuk vitamin C, asam askorbat, itu segera terjadi reaksi tanpa dibantu dengan pemanasan atau di awal-awal pemanasan. Nah, kemungkinan lain yang dapat bereaksi di sini adalah formalin. Jadi harus menghindari penggunaan formalin sebagai pengawet. Ketelitian yang lebih baik menggunakan metode stick berdasarkan reaksi enzimatik GOD PAP. Nah, pastikan urin yang digunakan itu menggunakan pengawet bila tidak segera diperiksa karena glukosa mungkin akan dipakai atau dirusak atau dirombak oleh bakteri, sel-sel darah mungkin atau sel-sel lain di dalam urin, ya kan? Dan pastikan bukan formalin sebagai pengawet karena melakukan reaksi reduksi juga terhadap glukosa seperti bagaimananya glukosa ya untuk regen Benedict. Nah, kita pindah ke protein urin materi kedua. Jadi pemeriksaan protein dalam urin merupakan pemeriksaan urin rutin. Ingat ya, protein urin adalah urin rutin. Adanya protein dalam urin pada umumnya urin akan terlihat keruh. Namun zat lain juga dapat menyebabkan kekeruhan pada urin. Adanya protein dalam urin atau proteinuria biasanya terkait dengan gangguan pada ginjal. Nah, proteinuria fisiologi terjadi karena olahraga fisik yang lama, terlalu lama duduk atau isostenuria. Jadi ini adalah protein yang secara fisiologis terjadi karena bukan penyakit. Sementara proteinuria patologis itu terjadi pada infeksi saluran kemih atau ISK, gagal ginjal akut dan kronik, glomerulonefritis akut, myxedema, infeksi parasit, dan keadaan lainnya yang bertalian dengan penyakit ginjal. Jadi ini kita tinggal melihat kondisi-kondisi proteinuria patologis. Nah, untuk metode pemeriksaan protein kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Metode pertama mungkin metode Bank asam asetat 6%. Regen utamanya di dalamnya. Yang kedua metode asam sulfosalisilat 20%, asam organik ya. Ini termasuk. Kemudian yang ketiga metode Osgood, ini protein Benz John. Kemudian metode SBAH, protein kuantitatif 24 jam ya kan. Sementara si Bank tadi dengan sulfosalisilat itu semi kuantitatif. Yang kelima metode Biuret, metode protein fotometri, dan yang keenam metode multistick atau carik celup. Jadi di sini ada 6 metode, namun yang paling banyak dipakai adalah metode yang keenam yaitu multistick atau carik celup. Nah, kita bahas dulu yaitu metode Bank. Jadi kita di sini membahas 3 metode saja. Prinsipnya protein dalam suasana asam lemah dan pemanasan akan mengalami denaturasi yang kemudian terjadi kekeruhan hingga endapan. Nah, untuk cara kerja ya bisa melihat di sini. Pastinya yaitu masukkan 2/3 bagian urin ke dalam tabung sentrifus. 2/3 bagian sentrifus selama 5 menit pada 1500 rpm atau 2000 rpm. Jadi maksudnya di sini tujuannya untuk membuang kekeruhan karena sedimen urin. Supernatan dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml, kemudian tambahkan 4 tetes regen Bank dan dipanasi dengan nyala api seperti itu sampai mendidih. Jangan sampai meluap. Atau diletakkan di water bath suhu 60-70 derajat Celcius selama 2 menit. Ini bisa menggunakan suhu 100 derajat Celcius ya kalau mau menggunakan yang lebih tinggi lagi. Dinginkan dan baca hasilnya. Jadi ini cara kerjanya mirip-mirip dengan cara pemeriksaan glukosa metode Benedict.
Nah, yang kedua, kita lihat cara kerjanya untuk asam sulfosalisilat 20%. Prinsipnya sama saja, protein dalam suasana asam lemah organik akan mengalami denaturasi yang kemudian terjadi kekeruhan hingga endapan. Untuk cara kerjanya, teman-teman bisa melihat di sini, siapkan 2 buah tabung reaksi dan dimasukkan urin jernih sebanyak 5 ml. Apabila tidak jernih harus disentrifuge. Ditambahkan 8 tetes asam sulfosalisilat 20%. Kemudian bandingkan kekeruhan kedua tabung tersebut. Nah, bila terjadi kekeruhan pada tabung kedua setelah penambahan asam sulfosalisilat, itu kita lihat. Pertama, bila panas, dipanaskan ya, tetap keruh. Setelah dingin juga tetap keruh, berarti positif protein. Namun bila hilang saat pemanasan dan dingin kembali keruh, itu kita curiga protein Benz John. Nanti akan dilakukan pemeriksaan protein Benz John. Nah, untuk interpretasi kedua metode ini sama, yaitu pertama, negatif itu jernih atau tetap tidak berubah. Bisa juga ada kekeruhan yang sangat sedikit sekali, ini kurang dari 10 mg per dl. Kemudian positif 1, ada kekeruhan dengan latar belakang tulisan masih terbaca, itu 10-50 mg per dl. Kemudian positif 2, itu kekeruhan jelas dengan latar belakang tulisan tidak terbaca, itu 50-200 mg per dl. Sementara positif 3, yaitu kekeruhan berkeping-keping yang nyata, itu 200-500 mg per dl. Dan terakhir positif 4, itu endapan menggumpal, besar dan membeku, itu di atas 500 mg per dl. Jadi di sini ini adalah penilaian semi kuantitatif untuk protein protein sulfosalisilat, maksudnya dengan metode Bank. Nah, di sini kita yang penting ada beberapa catatan dalam hal pemeriksaan ini. Catatan pertama yaitu positif palsu dapat terjadi apabila urin mengandung protease, tolbutamin, dan sulfonat. Jadi ini kalau misalnya ada ini dari metabolit obat yang diminum oleh pasien, maka ini akan mengalami positif palsu. Kemudian yang kedua, adanya protein dalam jumlah sedikit tidak selalu menunjukkan kelainan patologis. Ini misalnya latihan fisik yang berat, lama berdiri, postural albuminuria. Jadi nanti ini bisa mungkin ada proteinuria. Hasil positif untuk pemeriksaan ini ditemukan pada kondisi kerusakan ginjal, kehamilan dengan preeklamsia, febris, infeksi pada saluran kemih, ya kan, dan ginjal ISK, sindrom nefrotik dan lainnya. Pastinya di sini ke arah fungsi ginjal, yaitu ginjal dalam hal terkait dengan fungsi dari tubulus ya dan glomerulus. Jadi kalau misalnya ini proteinnya lepas, berarti kerusakan pada ginjal. Nah, apabila tidak memiliki larutan Bank ya teman-teman, maka cukup menggunakan asam cuka 6%. Boleh. Atau asam cuka makan di pasaran, itu kadarnya tinggal teman-teman encerkan, misalnya yang 25% jadi 6%. Atau yang memang cuka makan itu sudah dalam kondisi 6%. Nah, kita pindah lanjut ke protein Benz John. Nah, protein Benz John ini adalah protein patologik ya, mempunyai sifat larut pada suhu didih urin. Nah, jika urin dingin kembali, kekeruhan pada tes pemanasan dengan asam asetat akan mulai terlihat pada kira-kira 60 derajat Celcius. Jadi 60 derajat Celcius dia mengalami kekeruhan. Tapi bila di atas 60, dia mengalami larut lagi ya, jernih. Dan menjadi semakin jelas pada suhu lebih rendah. Oleh sebab itu suhunya 40-60 derajat Celcius mulai terjadi kekeruhan. Nah, kalau urin dipanasi lagi, maka kekeruhan oleh protein Benz John tadi akan menghilang lagi. Jadi menghilang, kemudian keruh, ya kan, kemudian dipanaskan lagi menghilang. Jadi seperti itu sifat dari protein Benz John. Nah,
Karena sifat itu ya mungkin ada pada tes pemanasan dengan asam asetat adanya protein ini tidak terlihat. Mungkin dapat terlihat nanti pada uji asam sulfosalisilat seperti yang dilakukan tadi ya pada prosedur kerjanya. Protein Benzdiol ini didapatkan pada 50% ya penderita myeloma multiple atau multiple myeloma MM. Tetapi tidak spesifik untuk penyakit-penyakit itu. Kadang-kadang juga ditemukan beberapa macam tumor tulang. Jadi tumor tulang pada leukemia menahun. Jadi protein Benzdiol ini multiple myeloma, tumor tulang, dan leukemia menahun. Ini mungkin akan ditemukan protein Benzdiol. Nah, lanjut lagi kita bagaimana cara kerjanya. Ini menurut Osgood. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukkan 5 ml urin dan termometer ke dalam tabung reaksi dan masukkanlah tabung itu ke dalam beker gelas berisi air. Jadi beker gelas isi air, masukkan tabung reaksi. Panasilah hati-hati air dalam beker gelas itu dan perhatikan suhu yang ditunjuk oleh termometer. Jadi suhunya harus kurang lebih sesuai dengan yang tadi ya. 60 derajat Celcius sampai nanti 100 nanti. Catatlah suhu timbulnya kekeruhan pertama dan juga suhu kekeruhan itu menjadi maksimal. Kemudian angkatlah tabung itu dari air dan panasilah di atas nyala api sampai isinya mendidih selama 1 menit. Ini tujuannya tadi adalah untuk menghilangkan kekeruhan di suhu 100 derajat Celcius. Karena dia di 60 mulai keruh ya kan, 60-70. Kemudian nanti pada suhu di atasnya itu akan mengalami kehilangan ya dan didinginkan nanti keruh lagi. Nah, jika pada langkah 3 dan 4 terlihat adanya kekeruhan yang timbul pada suhu 50-65 derajat Celcius yang menghilang pada suhu 100 derajat Celcius, ini adanya protein Benzdiol terbukti ada atau positif. Oke ya, kita pindah ke selanjutnya yaitu bilirubin. Nah, materi bilirubin. Bilirubin ini terkait dengan fungsi hepar. Bilirubin dalam urin umumnya ditemukan dalam bentuk bilirubin direct yang difiltrasi oleh ginjal. Nah, jadi teman-teman di sini bilirubin itu direct ya, bilirubin yang larut dalam air. Adanya bilirubin dalam urin biasanya terkait dengan gangguan fungsi hepar atau hati hingga radang hepar, hepatitis ya kan. Juga karena anemia hemolitik. Tapi anemia hemolitik ini biasanya bilirubin indirect yang tinggi sehingga tidak begitu berpengaruh. Nah, lanjut lagi pemeriksaan secara makroskopik pada urin yang mengandung bilirubin terlihat warna seperti air teh tua, coklat tua kemerahan. Jadi seperti teh induk ya. Dengan tes busa atau buih terbentuk buih atau busa yang lama menghilang serta busa berwarna kuning. Jadi nanti kita bisa melihat di sini secara uji makroskopik untuk screeningnya dulu untuk uji bilirubin. Oke ya, kita masih di bilirubin. Semoga teman-teman selalu bersemangat untuk menyimak materi ini. Nah, bilirubin dalam urin diperiksa dengan metode cincin yodium 1% dan Harrison. Jadi keduanya ini mengoksidasi nanti bilirubin ya kan. Bilirubinnya ini menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Yodiumnya mengoksidasi bilirubin atau FeCl3 dalam Harrison yang mengoksidasi bilirubin. Dalam keadaan normal bilirubin tidak ditemukan dalam urin. Jadi pastinya teman-teman ini harus mencari atau spesimen dicari untuk praktikum yang memang benar-benar dari pasien yang mengalami ikterus karena bilirubin direknya yang tinggi. Misalnya pada kasus hepatitis. Sebaiknya sampel urin ya terhindar dari cahaya matahari langsung karena sinar matahari menyebabkan fotooksidasi. Jadi sinar matahari menguraikan bilirubin ya kan dan tidak akan ditemukan lagi dalam urin karena bilirubinnya sudah hancur atau rusak oleh adanya sinar matahari langsung. Nah, untuk metode Harrison yang kita bahas di sini mulai dari prinsip ion sulfat atau SO4 dan fosfat mungkin juga karbonat
akan diendapkan oleh BaCl2 membentuk BaSO4 dan BaVO3. Dan bilirubin akan menempel pada endapan ini. Dia terjebak atau teroklusi. Dengan reagen Faucett ferriklorida FeSL3 ya kan, bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Jadi dari prinsip ini kita sudah bisa menduga cara atau prinsip kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya, urin sebanyak 3 ml dicampur dengan BaCl2 10% sama banyak. Dikocok dan disaring menggunakan kertas saring. Kemudian kertas saring dibuka dan ditetesi dengan reagen Faucett 2 tetes. Boleh 3 tetes. Reagen Faucett ya. FeCl3 dengan TCA trichloroacetic acid. Kemudian dilihat adanya warna hijau. Nah, ini teman-teman untuk interpretasinya itu negatif, tidak ada perubahan warna atau agak coklat karena ada endapan dari ferrifosfat. Sementara untuk positif terjadi warna hijau yang makin lama makin jelas. Dia perlahan pembentukan warna hijaunya. Nah, untuk melihat hasil tes positifnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini hasil positif terlihat warna hijau pada kertas saring yang berisi endapan BaSO4, BaCO3 dan BaVO4. Nah, endapannya memang hijaunya hijau agak-agak tua ya, dan terlihat hijaunya mungkin agak sedikit mengalami sedikit fluoresen ya. Kalau kita melihat dengan langsung mata. Nah, kita pindah ke metode cincin yodium. Di sini prinsipnya yodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa biliverdin yang berwarna hijau. Nah, untuk cara kerja, urin sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi dimasukkan, kemudian melalui dinding tabung tambahkan 5-10 tetes yodium 1%. Jadi yodiumnya di sini kita buat dengan dalam larutan alkohol 96%. Jadi sampai menumpang di permukaan urin membentuk lapisan cincin. Lalu lihat adanya warna hijau. Nah, untuk interpretasi hasil negatif, tidak terjadi perubahan warna ya kan, atau terbentuk warna coklat cincinnya. Apabila positif terjadi cincin warna hijau di kedua batas cairan. Nanti ada samar-samar hijau dengan coklat bercampur. Ya kan? Jadi hijaunya ini tidak begitu jelas juga, terlihat seperti hijau-hijau fluoresen ya nanti. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya untuk pemeriksaan urobilinogen. Nah, urobilinogen di sini kita lihat ini adalah berasal dari bilirubin terkonjugasi yang mencapai area duodenum di usus ya, usus halus. Oleh bakteri usus diubah menjadi urobilinogen. Ya kan, urobilinogen. Kemudian bilirubin terkonjugasi akan dilepaskan glukuronidanya oleh enzim bakteri yang spesifik beta-glukuronidase. Dengan flora normal usus diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen di dalam feses ini merupakan sterkobilinogen yang mewarnai feses menjadi kuning. Jadi maksudnya seperti ini. Urobilinogen itu kalau di dalam feses namanya sterkobilinogen. Sterkobilinogen akan memberi warna feses warna kuning. Nah, urobilinogen nanti sekitar kurang lebih 20% sisanya itu mengalami atau masuk ke dalam siklus enterohepatik, ya kan, berputar dia. Dan sejumlah 1% ini lewat melalui ginjal. Jadi diekskresikan oleh ginjal ke dalam urin sehingga urin berwarna kuning karena urobilinogen ini, dan mungkin juga nanti ditambah dengan urokrom. Kemudian lagi lanjut. Ekskresi urobilinogen ke dalam urin kira-kira 1-4 mg dalam 24 jam. Ini penting ya untuk melihat apabila ekskresinya meningkat, maka ini akan terjadi nanti warna yang merah pekat ya pada uji urobilinogen metode Ehrlich ya atau Wallace-Diamond. Nah, urobilinogen hanya ada dalam urin yang segar dan merupakan zat yang normal dalam urin. Nah, untuk keperluan pemeriksaan yang ditunda, maka perlu ditambahkan pengawet natrium karbonat. Ingat ya, NaCO3. Urobilinogen diperiksa dalam urin dengan menggunakan metode Ehrlich.
Wallace Diamond ya berdasarkan reaksi antara urobilinogen terhadap para-dimetil-aminobenzaldehid PDAP dalam asam klorida membentuk warna merah anggur. Jadi merahnya itu merah keungu-unguan ya, merah agak-agak pink, merah anggur namanya. Apabila hasil positif kuat, maka pemeriksaan dapat dilakukan pengenceran hingga 20 kali. Namun pada kasus dengan bertambahnya ekspresi urobilinogen, mungkin pengencerannya hingga 40 kali atau 50 kali. Nanti tergantung dari kekuatan dari warna yang dibentuk. Biasanya gelap sekali ya kalau memang tinggi. Nah, kita melanjut ke urobilinogen metode Wallace-Diamond-Ehrlich. Urobilinogen prinsipnya dengan para-dimetil-aminobenzaldehid akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna merah anggur. Untuk cara kerja sebagai berikut. Sebanyak 5 ml urin yang masih segar ditambah dengan 0,5 ml reagen Ehrlich. Diamkan selama 5 menit dan baca hasilnya. Jadi mudah ya. 5, 0,5, 5. Untuk interpretasi hasil, negatif tidak terjadi warna atau warnanya tetap kuning ya. Positif itu terbentuk warna merah. Merahnya tipis atau merahnya agak-agak sedikit lebih tebal warnanya ya. Warnanya merah anggur. Ini warnanya merah tipis kalau berdasarkan gambar. Kemudian kita bisa melihat di sini urobilinogen metode Ehrlich untuk tes resultnya sebagai berikut. Kita tambahkan reagen Ehrlich maka akan warnanya pink itu bila normal. Apabila warnanya pink merah itu akan meningkat. Nanti ada juga nanti warnanya merahnya lebih pekat seperti pada gambar berikut ini. Untuk tabung 1 itu tidak ada, itu abnormal, ya kan mungkin dia tidak mengekskresikan. Yang kedua tabung 2 meningkat, tabung 3 sangat meningkat. Tabung 4 itu normal, tabung 5 itu normal namun rendah. Oke, kita pindah lanjut ke urobilin. Urobilin hanya ditemukan dalam urin yang tidak segar. Hal ini karena perubahan urobilinogen dioksidasi ya menjadi urobilin dalam proses oksidasi. Apabila menggunakan urin segar, maka urin harus dioksidasi menggunakan larutan lugol. Karena lugol itu ada iodium atau I3- ion triiodida ya. Adanya bilirubin yang mengganggu dapat dihilangkan dengan reagen pengendap seperti kalsium hidroksida padat atau BaCl2. Seperti halnya di reagen BaCl2 metode Harrison ya. Jadi filtratnya dari Harrison itu bisa digunakan untuk pemeriksaan urobilin. Jangan lalu disaring tadi kan dan filtratnya dipakai. Nah, lanjut lagi teman-teman, masih di urobilin. Zat lain yang mengganggu karena menghasilkan warna fluoresensi adalah riboflavin, zat kontras radiologi, iosin, eritrosin ya, dan akriflavin. Jadi ini yang mengganggu adalah zat-zat dari obat atau terapi yang diberikan dokter atau zat kontras radiologi. Pemeriksaan ini normal positif dalam urin, tetapi bila hasil positif 2 meningkat ya, berarti terjadi peningkatan urobilin yang ditemukan pada kondisi abnormal. Nah, urobilin diperiksa menggunakan metode Schlesinger dengan larutan zinc asetat jenuh dalam alkohol. Nah, untuk prinsipnya kita bisa melihat di sini. Urobilin bereaksi dengan zinc asetat membentuk senyawa yang berwarna hijau fluoresen. Untuk cara kerja, kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Urin sebanyak 5 ml atau filtrat dari tes bilirubin dicampur dengan reagen Schlesinger sama banyak ya. Nah, jadi reagen Schlesinger itu kalau mau melihat dia adalah masih tetap jenuh, berarti dia masih di lapisan dasar tabungnya itu, botolnya itu maksudnya ada endapan putih. Oke ya. Kemudian ditambahkan 2 tetes lugol dan dicampur. Apabila sudah lama, kita tidak perlu menambahkan lugol. Kemudian saring dengan kertas saring dan diamati larutan dengan latar belakang hitam atau gelap. Nah, untuk interpretasi ya negatif itu tidak terjadi perubahan warna atau mungkin agak kecoklatan bila karena ada tambahan lugol tadi ya. Bila positif terbentuk warna hijau fluoresen. Nah, sebagai catatan tambahan di sini, yang pertama,
Urin yang baru dikeluarkan hanya mengandung urobilinogen dan akan berubah menjadi urobilin karena oksidasi udara. Kedua, urobilin akan terbentuk setelah kira-kira 30 menit setelah pengumpulan urin. Jadi setengah jam maka urobilin akan terbentuk atau dalam artian urobilinogen akan perlahan-lahan menghilang ya. Hingga 1 jam dia sudah hilang. Nah, kita pindah masuk ke materi selanjutnya yaitu badan-badan keton atau benda keton atau keton bodies. Benda-benda keton atau badan-badan keton dalam urin adalah aseton, asam asetoasetat, dan asam beta hidroksibutirat. Jadi ada 3 ya benda keton. Adanya keton dalam urin ditemukan pada keadaan kelaparan yang lama. Karena kelaparan yang lama ini mekanismenya tubuh melakukan lipolisis. Sehingga lipid dipecah menjadi asam-asam lemak rantai pendek. Dan pada penderita diabetes mellitus yang tidak terkendali dengan kadar glukosa darah tinggi. Jadi glukosa tidak bisa digunakan sebagai sumber energi. Pada penderita diabetes maka penderita tadi melakukan metabolisme dengan melakukan lipolisis. Jadi mirip-mirip saja ya dengan orang kelaparan yang lama ya kan. Starvation ya. Tubuh melakukan lipolisis sebagai sumber energi, sisa lipolisis akan terbentuk benda keton. Urin untuk pemeriksaan benda keton itu harus urinnya segar. Apabila tidak segera maka diberi pengawet toluen. Jadi toluen ini akan membentuk lapisan ya di permukaan dari urin. Untuk menjaga penguapan terutama aseton yang mudah menguap. Jadi dia mirip seperti minyak ya melapisi permukaan. Dan dengan itu aseton terhindar menguap dan pastinya bakteri juga tidak bisa melakukan metabolisme karena suasananya anaerob ditutup oleh toluen tadi. Nah, benda-benda keton lagi kita masih di sini metode yang kita gunakan adalah metode keton ini adalah Rothera dan Gerhardt. Jadi ada 2 ya metode Rothera dan Gerhardt. Rothera yang sebenarnya paling banyak dipakai. Pengganggu dalam pemeriksaan ini adalah fenol, salisilat, antivirin, dan natrium karbonat yang memberi warna merah anggur pada uji Gerhardt. Jadi pastinya di sini ini merupakan rata-rata adalah produk metabolit dari obat ya sehingga ini mengganggu. Kemudian untuk penilalanin juga memberi warna hijau. Ini pada orang dengan penilketonurik. Ini mungkin akan memberi positif warnanya hijau. Cara Rothera lebih baik dibandingkan Gerhardt. Ya kan karena cara Rothera sensitif dan spesifik terhadap asam asetoasetat dalam 1/400.000 ya. Dan aseton kepekaannya 1/20.000. Nah kita bahas di sini metode Rothera untuk keton. Prinsipnya sebagai berikut. Natrium nitroprosид dalam suasana alkalis akan bereaksi dengan aseton dan asetik asid ya 2 ini membentuk warna ungu. Jadi dia ini kurang bagus dengan beta hidroksibutirat. Kemudian cara kerjanya dicampur 2 ml urin dan amonium sulfat jenuh. Lalu ditambah 3 tetes larutan natrium nitroprosид 5%. Ditambahkan amonia 10% melalui dinding tabung secara perlahan sehingga terbentuk 2 lapisan. Jadi reagennya sebanyak 3 ya. Amonium sulfat jenuh, natrium nitroprosид dan amonia 10%. Dilihat hasilnya pada kedua lapisan. Maka akan terbentuk nanti cincin ya. Nah, interpretasi hasil negatif tidak ada perubahan warna atau warna tetap coklat. Sementara positif itu terbentuk cincin warna ungu di tengah kedua lapisan. Nanti ada terbentuk warna cincin ungu. Nah untuk selanjutnya kita bahas mengenai keton metode Gerhardt. Nah prinsipnya feriklorida bereaksi dengan asam asetoasetat membentuk warna merah anggur. Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambah 5 tetes FeSL3 10% ke dalam tabung sambil dikocok. Nah jika terbentuk warna putih perifosfat lalu disaring. Filtra ditambah kembali dengan FeSL3 10% 5 tetes.
Dan perhatikan adanya warna merah coklat. Nah, untuk interpretasi, tidak ada perubahan warna itu bila negatif. Bila positif terbentuk warna merah anggur, yaitu merah coklat ya. Berarti di situ ada ketemu keton. Oke ya, itu saja teman-teman materi kimia urin yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam sukses selalu buat teman-teman atau buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi D3 D4 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari ATLM Indonesia. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Bye.